warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pada channel Mbah Samsu dengan judul Wong Tani Kalahan. Nah, kenapa kita pakai judul Wong Tani Kalahan? Begini para dulur-dulur petani, kita itu memang orang petani yang kalahan. Kenapa? Pertama yaitu kita itu pupuk 1 hektarnya hanya dikasih 3,5 kuintal. Nah itu untuk pupuk pertama kali aja sudah habis. Untuk pupuk kedua itu petani bingung. Itu wah cari pupuk apa saja yang dipupukkan. Nah dengan begitu akhirnya apa? Akhirnya hasilnya itu merosot. Jadi dulu itu zamannya Pak SBY, Pak Harto itu 1 hektar bisa 7 ton sampai 10 ton. Nah sekarang setelah pupuk dikasih subsidi hanya 3,5 kintal, itu rata-rata itu 1 hektarnya hanya dapat 5 ton. Nah itu yang saya sebutkan wong tani kalahan itu hasilnya merosot, pupuknya dikurangi. Yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan malah pajak sawah naik 100%, listrik naik 100%. Akhirnya wong tani itu nggak berani protes, nggak berani demo. Nah saudara-saudara petani ya jangan demo. Kita itu wong kalahan, kok demo tiwas di cekel Pak Polisi, nanti anak istri kita yang jadi beban, akhirnya tidak ada yang ngasih nafkah. Kita terima sajalah apa yang dikasihkan oleh pemerintah, kita terima. Kalau dibantu apa saja kita terima, kalau tidak dibantu jangan minta-minta. Jangan minta-minta ya para sedulur petani. Kita nggak boleh minta-minta, minta saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu memang beginilah nasib kita sekarang. Harga gabah juga turun gratis ini. Yang tadinya 450 sekarang tinggal 360, 50, 70. Jadi hasil pertanian dengan biaya itu akhirnya orang yang beli sawah 1 tahun itu tidak ada hasilnya. Hasilnya paling-paling sedikit. Kita menanti 1 tahun itu kalau nggak dipangan wereng, yaitu hasilnya kira-kira hanya 2 juta sampai 3 juta. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur saja. Kita mencari ridho Allah. Kita itu sebagai petani tidak ada yang bela. Karena apa? Saya juga nggak tahu kenapa orang petani itu katanya ada yang bilang petani itu terlalu manja. Loh, manja matane kuwi. Wong petani kok manja-manja apa? Wong petani hanya dikasih pupuk 1 hektar 3,5 kok manja. Kalau zaman Pak Harto memang benar itu dimanja. Zaman Pak Harto petani memang diurusi sampai kebutuhan jual belinya. Ada kelompok capir, terus ada berita penerangan masalah harga gabah sekian, harga bawang sekian, harga lombok sekian tuh dulu. Kalau sekarang tuh harga jatuh nggak ada yang membela, itu enggak ada. Terus ada yang bilang petani dibantu itu hasilnya apa? Hasilnya nyata itu. Loh, itu kan sudah jelas toh. Kita menanam padi ya toh. Menanam padi terus jadi gabah. Gabah diunduh jadi beras, beras dimakan ya hasilnya ya itu memang benar, itu enggak ada hasilnya. Tapi itu menghasilkan tai seluruh dunia, ya toh? Menghasilkan tai seluruh dunia. Orang sedunia itu makan hasil jasanya petani. Jadi jangan begitulah. Petani itu jangan direndahkan, jangan diremehkan. Bu ya petani itu dibela kalau ada harga gabah turun. Gimana kalau bisa naik? Pupuk gimana caranya kalau petani itu bisa memupuk tanamannya dengan tepat itu, Mbok ya dikasih 1 hektar 7 kintal lah.
Kalau zaman Pak Harto itu bebas malahnya. Itu kan dulu negara miskin saja bisa mengasih pupuk subsidi itu bebas, setiap warung jual pupuk dengan harga saing kok. Sekarang katanya negara semakin kaya, semakin sejahtera, kok pupuk malah dikurangi, 1 hektarnya 3,5 kuintal. Sedangkan desa aja bisa mengasih 1 miliar per desa, kok kenapa yang dirugikan itu selalu saja petani? Padahal petani itu jasanya luar biasa. Suatu saat 5 tahun sekali pasti dibutuhkan oleh pemerintah. Contohnya, satu desa itu yang jadi pegawai itu berapa? Paling-paling hanya 50, 60 sampai 70. Petaninya satu desa itu 2000. Jadi yang menjadikan para pejabat bupati, gubernur, DPR, presiden itu paling jasa itu adalah petani, dan tidak dikasih apa-apa. Petani ditakut-takuti harus pilih, jangan golput. Ya pilih dengan ikhlas. Ya, para pejabat, mudah-mudahan petani ini diperhatikan lah. Ya paling tidak itu mintanya tidak muluk-muluk. 1 hektarnya pupuk itu dikasih 7 kental itu, saya rasa petani itu senengnya luar biasa. Tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, tetap kita menanam padi. Karena apa ya, setiap hasilnya ya hanya itu. Kalau tidak menanam padi ya apa untuk makan anak istri. Tapi begini ya para sedulur petani seluruh Indonesia, kita jangan demo, jangan apa itu protes. Kita bersyukur aja lah. Dengan adanya kita tidak ada perhatian, kita diberi kesehatan. Ya itu bersyukur sekali, diberi kesehatan, diberi barokah, rezekinya diberi berkah. Karena apa? Petani itu sedekahnya itu luar biasa. Pengen tahu ya, waktu nanam padi itu pertama kali yang disedekahi apa? Makhluk keong. 1, baru tanam aja keong itu sudah minta. Yang kedua tikus, yang ketiga ular, yang keempat walang, yang kelima kaper. Terus nanti setelah jadi padi menguning apa, ndak mau kalah, manuk emprit. Nah, itulah sedekahnya para petani. Mudah-mudahan Allah memberi imbalan kita dengan rezeki yang barokah. Padahal pejabat pegawai-pegawai itu katanya mau dinaikkan gajinya paling enggak 9 juta. Waduh, setiap bulan tuh ditaruh drum. Wah, lah petani tidak ada yang mikir naik. Yang naik itu malah pajak dan listrik. Jadi wah kasihan lah, kok nggak ada lah yang memikirkan kalau gabah jatuh itu bagaimana supaya naik. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja lah. Kita minta sama Allah. Bagaimana caranya? Kalau saya itu setiap mutar sawah itu minta sama Allah, yaitu baca Yasin, baca Waqiah, baca surat Al-Mulk. Apa-apa? Apa? Saya memang sejak dulu itu minta rezekinya sama Allah.